Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, baik, Ibu. Ada yang nggak enak badan? Nggak ada? Semua sudah sarapan? Sudah. Kelasnya sudah dipikirkan ya? Sudah. Ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran pagi hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan satu orang pimpin doa. Siapa yang akan pimpin doa? Oke, silakan Adil. Bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Semoga ilmu yang nanti kita akan dapatkan bisa dapat diberi keberkahan ya. Dan juga kita akan paham dengan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Sebelumnya sebelah sini terlihat nggak gambar dari Ibu? Terlihat ya? Berarti aman ya? Bisa ya dari sini ya. Sebelum kita mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu agar Ibu tahu nih kira-kira yang tidak hadir siapa ya. Ya, Ahmad Rizal Fatur Rahman. Ya baik. Alvino Hadi, Amelia, Anggita, Aril Reza, Ibu. Audira Azahra, Aura Zahra Tushifa, Yafina Azahra, Mirepa, Mirepa sakit ya. Oke, lanjut lagi Farel. Selanjutnya Fatma Mutiara, Fauzan Abdul, ya, Febrian Nesta, Fikri Maulana, Hanifah Sabrina, Hawa dan Nabila, Karuna Dama, Keizia Aulia, Kinanti Angelia, Lucy, Lutfia Hastri, Maisi Hadi, Muhammad Amanatul Qadir, Fahri Waskito, Muhammad Irsyad Adib, Muhammad Naufal Al-Fikri, Rameja Elia, Rasya Razata, sakit ya. Selanjutnya Eval Ardiansyah, Rianti Airin, Sasi Kirana, Sheila Devi, oke, Separatna, Suherni Sakir, Sabina, Zahrani Syifa. Oke, ya, ada 3 orang yang sakit ya. Kita doakan semoga temanku segera lekas sehat kembali. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memberi semangat kalian terlebih dahulu. Gimana caranya? Kita akan bernyanyi bersama-sama. Hafal lagu Garuda Pancasila? Oke, yang semangat nyanyinya ya. Tapi sebelum itu, biar ada tampilannya, kalau ada handphone kamu, silahkan masuk ke earphone terlebih dahulu. Dengan kata earphone student, kodenya ada ya di atas, Y7PW9. Y7PW9, silakan masuk. Ibu cek terlebih dahulu ya yang sudah masuk siapa. Baik, ini ada Febrian, Odin, Sasi Kirana, sudah banyak yang masuk ya. Oh, sudah banyak yang masuk. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk bernyanyi bersama. Ya, semangat pagi-pagi ya. Masih pagi kan? Oke, kita harus semangat belajarnya ya. Sama-sama kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik. Bersama-sama. Biar semangat.
sedia berteman untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kita ulang sekali lagi. Semakin semangat ya, harus semakin semangat. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, semakin semangat ya, tepuk tangan dulu. Hafal semua lagu Garuda Pancasila ya? Hafal, oke. Kita masuk pembelajaran karena tadi udah dikasih semangat sama ibu. Kita menyanyikan sama-sama Garuda Pancasila. Kenapa sih Garuda Pancasila? Karena pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Ya. Namun sebelum itu, ibu mau tanya dulu nih. Ya, kita masuk ke upper seksi dulu. Ibu mau tahu kira-kira ada dua gambar di depan. Di handphonemu kelihatan nggak? Ada nggak? Ada ya. Gambar apa kira-kira? Orang lagi sholat sama orang di tengah-tengah ya. Nah, coba ibu ada yang bisa kasih pendapat. Apa perbedaan perbuatan yang dilakukan tokoh pada gambar itu? Siapa kira-kira yang mau kasih pendapat? Siapa? Ada yang mau kasih pendapat? Perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Kalau orang sholat, dia melakukan perbuatan apa? Kalau ya, tunjuk tangan, tunjuk tangan. Yang berani tunjuk tangan. Siapa? Coba Pak kasih pendapat aja. Ayo. Coba Pak, silakan. Siapa? Dia lagi ngelakuin apa? Dia lagi ngelakuin apa? Ya, silakan. Siapa namamu, Nak? Ya, Sheila, silakan. Apa pendapatnya? Sedang ditilah. Yang satu melakukan ibadah sholat berjamaah ya. Yang satu kena tilang. Perbedaannya perbuatan yang pertama dia baik apa enggak? Baik ya. Kalau yang kedua benar atau tidak? Tidak benar. Jadi ada perbuatan yang benar dan juga ada perbuatan tidak ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apakah ada pedoman yang mengharuskan seseorang melaksanakan gambar nomor 1? Ya, silakan namanya. Hawadatun Nabila, apa jawabannya? Pedomannya terdapat pada Al-Quran menurut umat Islam ya. Ibu mencontohkan satu agama ya. Agama Islam di sini semua Islam. Nah, karena di sini semua Islam, jadi ibu mencontohkan satu agama yaitu Islam. Di mana sholat berjamaah ini menurut Hawa tadi ada pedomannya, ada keutamaan ya Hawa. Ya Hawa benar sekali tadi juga. Sheila juga terima kasih ya Sheila sudah memberikan perbedaan antara dua agama itu. Benar sekali pedomannya ada pada Al-Quran. Semua sholat di sini sholat karena termasuk kewajiban. Lalu gambar yang satu lagi, gambar kedua, apakah ada pedoman yang menjelaskan bahwa yang dilakukan gambar nomor 2 ini salah? Siapa? Ya silakan. Siapa namamu Nak? Zahrani Syifa. Ya Zahrani Syifa. Apa jawabannya? Pedomannya ada di dalam undang-undang bahwa kita tidak boleh melanggar peraturan lalu lintas. Iya benar sekali. Ada pedomannya ya. Ada pedomannya bahwa kita nggak boleh melanggar peraturan lalu lintas. Ada yang pernah kena ketilang? Siapa? Angkat tangan yang pernah ketilang. Banyak ya. Kenapa? Faktornya. Dan ada raja gabungan. Kamu nggak pakai helm atau nggak bawa STNK? Nggak bawa STNK ya. Ada peraturannya, ada undang-undangnya. Makanya ada pedomannya. Nah, kenapa sih dua gambar ini yang ibu tampilkan?
Maka Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, ya, di sini kita akan belajar tentang pedoman kita sebagai masyarakat Indonesia bahwa ada Pancasila. Ya, pedoman kita dalam bermasyarakat yaitu adanya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup. Namun sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya dulu. Jadi setiap pembelajaran ada tujuannya. Terlihat di handphonemu masing-masing ya. Nah, pertama dari sikap. Sikapnya apa? Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atau konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan baik. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik itu kamu ya. Peserta didik diharapkan dapat menunjukkan perilaku disiplin di sekolah sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Jadi kalau udah belajar ini kamu harus bisa disiplin. Lalu di pengetahuannya nih, di pengetahuannya apa sih? Yang pertama, melalui kegiatan mengamati tayangan video, nanti kamu ada tayangan video ya, tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, peserta didik dapat menyimpulkan arti penting Pancasila sebagai dasar negara secara tepat. Lalu yang kedua, melalui kegiatan mengamati tayangan video tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa bersama guru, peserta didik dapat menyimpulkan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa secara tepat. Yang ketiga, melalui forum diskusi, nanti kamu juga ada diskusi ya Nak ya. Forum diskusi, peserta didik dapat mengaitkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Lalu keterampilan, ada aspek keterampilan. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat membuat hasil telaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyusun gagasan tentang upaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi nanti gimana sih implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mempresentasikan laporan hasil telaah dan gagasan tentang upaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nanti setelah kamu kerja kelompok itu ada presentasinya ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya lagi. Nah, coba Ibu mau tahu kira-kira kamu hafal Pancasila nggak? Silakan dipilih. Silakan dipilih coba. Kira-kira kamu hafal nggak Pancasila? Belum dimulai ya. Mulai. Let's go. Silakan dijawab di handphonemu masing-masing. Ya, hafal. Bagus nih. Ya, ada yang belum jawab. Gak ada yang jawab tidak hafal. Masih 12,1% yang belum jawab. Kira-kira hafal atau tidak? Ya. Hafal? Amelia hafal, Amel? Amel ada? Hafal? Bisa nggak? Ya. Gak apa-apa. Kalau ada naik gak apa-apa. Dominan hafal ya? Kamu hafal semua Pancasila? Ikut tes. Simak ketiga Pancasila bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Kalau keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia itu sila keberapa? 5. Lalu kalau sila ke-1 bunyinya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu sila ke-4 bunyinya bagaimana? Rakyat yang dipimpin oleh Pancasila. Berarti semua hafal ya. Nggak boleh dilupakan. Seumur hidup Pancasila nggak boleh dilupakan. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini ya. Perhatikan videonya baik-baik. Buka buku tulisnya kamu sekalian rangkum ya. Yang penting kamu rangkum. Jadi dibuka buku tulisnya. Buku tulisnya dibuka, kamu rangkum. Nanti akan Ibu tanya kira-kira kesimpulannya apa dan juga pertanyaan. Ada pertanyaan silahkan dijawab. Ditanyakan guys. Sudah siap buku tulisnya?
Ya, sudah siap buku tulisnya? Ya, dibuka buku tulisnya. Sudah siap semuanya ya? Sudah? Ya, ikut tunggu. Biar nanti kamu memperhatikannya dengan baik. Sudah ya? Oke, ibu mulai. Siap semuanya? Siap. Oke, ibu mulai videonya. Pada Getian Luraha hari ini. Halo, ketemu lagi dengan saya, Silvana Getian Luraha. Hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Catat poin-poin pentingnya ya. Salah satunya di kalian akan dikasih kesimpulan dari video ini. Oke, citizen, sebelum kita bahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kita harus tahu dulu apa itu Pancasila. Pancasila secara bahasa itu terdiri dari dua suku kata, yaitu kata panca dan juga sila. Kata panca ini memiliki arti 5. Sementara kata sila ini memiliki arti sebagai asas, aturan, atau dasar. Jadi kalau kita gabungkan, kata sila itu memiliki arti sebagai 5 aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia. Kalau secara sederhana, Pancasila bisa diartikan sebagai ideologi dasar yang berdasarkan aturan-aturan tentang bagaimana cara kita hidup dan juga mengatur pemerintahan negara. Sampai sini paham kan ya? Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kemudian kita masih ingat nggak sih apa saja isi dari Pancasila? Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan benar. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, rakyat yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial dan seluruh rakyat Indonesia. Sampai sini, sudah paham semuanya ya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai Pancasila, yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, kita akan bahas Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara maksudnya adalah Pancasila dijadikan landasan atau dasar dalam penyelenggaraan negara, khususnya negara Indonesia. Di sini ada 2 kata kunci, yaitu kata penyelenggara dan juga aturan dasar. Oke, jadi kata kuncinya adalah penyelenggara dan juga aturan dasar. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada sebuah bangunan yang paling bawah kita anggap saja dia sebagai Pancasila sebagai landasan negara kita. Kemudian ada juga tiang-tiang penyangga yang kita anggap saja misalnya itu Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, serta konsep NKRI. Yang paling atasnya jelas itu adalah negara kita Indonesia. Kalau misalkan kita ambil satu tiang yang secara paksa, sebenarnya negara kita tetap berjalan dengan normal atau utuh, walaupun mungkin keseimbangannya akan sedikit terganggu. Tapi kalau yang kita ada dalam dasar paling bawah secara paksa, yaitu Pancasila, maka otomatis sekuat apapun tiang penyangganya, pasti negara tersebut akan ambruk juga. Nah, itulah pentingnya sebuah dasar negara. Jika dasar negaranya kuat, maka negaranya pun akan kuat. Tapi jika dasar negaranya lemah, maka akan mudah sekali untuk dihancurkan. Contohnya adalah misalnya, ada yang tahu sih kenapa setiap 5 tahun sekali kita melaksanakan pemilu memilih presiden, DPR, MPR, DPD, dan lain-lain. Itu semua akan diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum. Nah, kenapa ada undang-undang ini berdasarkan pada Undang-Undang Dasar. Sementara Undang-Undang Dasar sendiri itu berdasarkan kepada Pancasila. Maka di sini Pancasila terperan sebagai dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Artinya tidak ada kebijakan apapun dari negara atau tidak ada aturan apapun di luar negara itu yang boleh bertentangan dengan Pancasila. Kalau bersama dengan Pancasila, maka itu bisa dikatakan bertentangan. Bagaimana kalau kita bakal undang-undang atau aturan yang bertentangan Pancasila? Salahnya adalah mengajukan kepada MK. MK yang mengadili apakah undang-undang tersebut sesuai aturan Pancasila. Kalau tidak, maka undang-undang tersebut bisa dihilangkan atau dicabut. Nah, sampai sini ada pertanyaan.
Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu memiliki arti bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman, pemberi arah, ataupun petunjuk tentang bagaimana cara kita harus menjalani kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan berbangsa ini. Nah, kalau mau lihat ilustrasinya seperti ini, teman-teman pasti semua pernah membeli sebuah handphone. Di dalam handphone tersebut, di dalam boxnya pasti ada yang namanya buku petunjuk. Buku petunjuk ini memberikan kita arah atau petunjuk tentang bagaimana cara menggunakan handphone tersebut sehari-hari. Kalau handphone tersebut digunakan sesuai dengan buku petunjuk, maka pastinya handphone tersebut akan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, sama halnya dengan Pancasila. Jika kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari, tentu hidup kita akan menjadi lebih aman, sejahtera, sehat dosa, lahir dan juga batin. Kenapa bisa seperti itu? Karena Pancasila memberikan nilai-nilai kebaikan sesuai dengan bangsa kita. Dan jika kita ikuti, kita teladani, tadi hidup kita akan menjadi lebih baik. Pertanyaannya, apakah sudah kita mengikuti Pancasila sebagai pedoman hidup? Nah, contohnya apa sih? Misalnya, sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita mengikuti sila pertama Pancasila, maka seharusnya semua orang Indonesia itu beriman kepada Tuhannya masing-masing. Mereka menghormati yang namanya kepercayaan orang lain. Tidak akan ada yang namanya minyak sana karena agama. Tidak akan ada agama satu atau umat agama satu membenci umat agama lain. Kenapa? Karena kita berpedoman pada Pancasila. Jadi apakah kita sudah sesuai Pancasila hari ini? Nah, teman-teman, selain sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila juga memiliki fungsi lain, yaitu pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing, begitu pula dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki jiwa Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila berfungsi dan berperan dalam mewujudkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatannya. Ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penempatan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap muatan materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kita sebagai perjanjian luhur bangsa, berarti bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mewakili seluruh rakyat Indonesia telah bersepakat atau berjanji serta menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kelima, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, Pancasila yang dirumuskan dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita serta tujuan nasional. Hal tersebut terdapat dalam alinea 2 dan 4 dalam pembukaan. 6. Sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa. Hal ini berarti Pancasila merupakan hal yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki banyak sekali perbedaan. Nah, itulah Pancasila sebagai dasar negara di pandangan hidup bangsa. Kalau citizen masih banyak pertanyaan. Ya, oke, sudah ya. Tadi dijelaskan tentang Pancasila itu artinya apa, lalu Pancasila sebagai dasar negara itu maksudnya gimana, Pancasila sebagai pandangan hidup itu maksudnya gimana. Sekarang coba ada yang bisa menyimpulkan dari video ini, angkat tangan yang bisa menyimpulkan. Oke, Isha, silakan. Menurut saya itu Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu Panca dan Sila. Mana Panca berarti 5 dan Sila berarti asas atau aturan dasar. Ya. Apabila digabungkan, Pancasila dapat diartikan 5 aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Pancasila dapat diartikan juga sebagai ideologi dasar yang berisikan aturan tentang bagaimana cara kita hidup dan juga mengatur pemerintahan negara. Oke, terima kasih Isha, sangat bagus ya, kasih tepuk tangan buat Isha. Nah, tadi dijelaskan di situ Pancasila terdiri dari dua kata, ada panca dan juga sila. Panca artinya berapa tadi? 5. Sila artinya asas atau dasar ya. Jadi kalau misalnya Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas yang akan dilakukan masyarakat Indonesia
ada Muhammad Yamin dan yang lainnya ya, yang ada dalam sidang BPUPKI. Mereka membuat Pancasila berdasarkan kehidupan masyarakat Indonesia atau berdasarkan ciri khas masyarakat Indonesia. Di mana masyarakat Indonesia sukanya damai ya, hidupnya tentram, mau berbaur. Nah itu semua Pancasila dibuatnya dari kehidupan masyarakat Indonesia. Makanya Pancasila lah yang dijadikan dasar negara karena dia bisa mengikuti polanya masyarakat Indonesia. Dan juga Pancasila dibuat juga berdasarkan kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia. Seperti itu ya Allah ya penjelasannya. Oke, sampai sini kita lanjut ya. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan, sekarang Ibu menjelaskan kembali sedikit. Ya, Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa sih Ibu ngasih gambarnya bukan Garuda Pancasila, tapi ngasih gambarnya apa itu? Gambarnya bangunan apa? Bangunan rumah ya. Kenapa sih bangunan rumah yang Ibu kasih? Tadi di video dijelaskan kan? Ada sebuah tiang, ada juga dasar nggak? Ada alas nggak? Ada alas, ada apa lagi? Atap ya. Nah, seperti itu. Kenapa Ibu mengaitkannya dengan sebuah bangunan rumah? Karena Pancasila itu kalau diibaratkan sama seperti rumah, ya. Tapi dia sebagai dasarnya rumah. Kalau misalnya nggak ada dasarnya, kira-kira bisa berdiri nggak? Nggak bisa ya. Kalau misalnya nggak ada tiang yang kokohnya, kira-kira bisa berdiri nggak? Nggak. Nah, Pancasila itu seperti sebuah bangunan rumah. Kalau misalnya Pancasila tidak dijalankan, ya, maka kehidupan di Indonesia juga akan tidak baik. Ya, karena Pancasila sebagai dasar negara. Nah, maksudnya apa sih Pancasila sebagai dasar negara? Coba bacakan bait yang pertama, silakan. Siapa yang mau baca? Angkat. Yang mau baca, kamu bisa bacakan dari handphonemu ya, kelihatan nggak di handphone? Kelihatan. Silakan yang mau baca di bait yang pertama. Yang Pancasila, ya, silakan lah. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan keamanan. Oke, terima kasih. Ya, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan keamanan. Jadi kalau dikaitkan dengan dasar negara, Pancasila ini yang ngatur yang ada seluruhnya di pemerintah negara Indonesia. Kalau misalnya DPR mau buat undang-undang harus berdasarkan Pancasila. Atau contoh kecil, kamu ada peraturan nggak di sekolah? Ada peraturan kelas nggak? Nah, semua peraturan yang ada di kelas maupun yang ada di sekolah juga harus berdasarkan Pancasila karena ada pedomannya. Pancasila ini sebagai pedoman dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan dan juga semua kebijakan yang ada di Indonesia. Sampai sini paham? Paham? Oke, selanjutnya bait kedua, siapa yang mau bacakan? Ya, silakan. Ya, oke. Nah, pengertian Pancasila sebagai dasar negara ini diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Pada pernyataan yang seperti apa? Ada pernyataan ini. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Setelah kepada bacaannya tentang Pancasila ya, itu makanya Pancasila sah dijadikan dasar negara. Selanjutnya sampai sini paham? Paham semuanya? Bisa dilanjut? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang game. Ibu mau tahu nih, kira-kira kamu tahu lambangnya Pancasila nggak? Silakan. Ibu mulai. Biar kamu nggak pusing, kamu game dulu. Oke, silakan. Ya sudah selesai, kira-kira siapa yang menyobanya sudah berapa kali? Belum bisa. Ibu udah nyoba
Belum. Gak ada yang bisa. Nih, 3 menit lagi. Oke, sebentar. Gak bisa ya? Gak apa-apa, berarti kita lewat aja ya. Kita lewat ya. Nanti kita coba lagi nilai komputer. Selanjutnya, nah ibu akan menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup. Tadi gambarnya kalau di foto video punya handphone semua. Kalau handphonenya baru, berarti ada buku pedoman nggak? Ada. Biar kamu tahu gimana cara memakai handphone tersebut. Sama, Pancasila itu sama kayak buku petunjuk yang ada di kardus handphone ya. Yang ada di dalam kardus handphone. Kalau misalnya dikaitkan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup, di mana di sini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Semua yang kamu lakukan ya sehari-hari harus berdasarkan Pancasila. Lalu masyarakat Indonesia juga harus dijiwai nilai-nilai luhur. Jadi kamu harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari karena dia pedomannya kamu dalam bertingkah laku. Paham di sini? Paham? Ada yang masih bingung? Paham semuanya? Paham. Oke. Kita lanjut lagi ya. Karena kita akan ada kerja kelompok juga. Nah, ini upaya mempertahankan Pancasila. Gimana caranya biar Pancasila tetap ada? Yaitu semua sila dari Pancasila tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Jadi Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima nggak boleh dipisah-pisah. Karena kenapa? Sila pertama sampai sila kelima saling berkaitan ya. Upaya mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Jadi gimana caranya biar Pancasila tetap ada? Setiap hari dalam kehidupan sehari-hari kamu harus menjalankan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Lalu sekarang ibu mau tahu nih, kira-kira sudah menjalankan sila pertama sampai sila kelima belum? Sila pertama apa coba? Contohnya apa? Beribadah. Sudah menjalankan sila-sila Pancasila pertama? Sudah ya, kamu sudah beribadah ya. Nah, sekarang karena kita akan kerja kelompok. Kerja kelompoknya apa? Nah, nanti ada sebuah video di sini ya. Ada sebuah video, tapi ibu akan alihkan dulu ke tugas kamu. Sekarang ibu mau kalian bikin kelompok. Kelompoknya harus perempuan dan laki-laki maksimal 5 orang. Ya, maksimal 5 orang. Kira-kira sudah dibuat belum kelompoknya? Sudah. Ini sudah sesuai kelompoknya? Sudah. Semua ada 5 ya, maksimal 5 ya. Ada yang lebih nggak? Nggak ada. Semua sudah bercampur ya, heterogen. Kita sifatnya heterogen. Maksudnya heterogen apa? Bercampur-campur. Jadi satu kelompok ada laki-laki dan perempuan. Sudah buat kelompoknya ya? Oke, sekarang tugasnya ini. Pertama, setelah kalian memperhatikan video, nanti bakal putar videonya ya. Jadi kamu harus tahu tugasnya dulu. Pertama, buatlah kelompok dengan masing-masing. Maaf, ibu salah, berjumlah maksimal 5, bukan 6 orang ya. Maksimal 5 orang. Yang kedua, buatlah skenario. Kamu tahu skenario? Ya, skenario kalau kamu mau jadi artis kan biasanya baca ya, baca teks ya. Skenario, kamu nanti buat kelompok skenario tentang implementasi dari setiap nilai-nilai Pancasila. Nah, sila 1 kamu mau merankannya gimana? Sila kelima mau merankannya gimana? Paham nggak sih? Nah, ketiga, praktikan skenario tersebut dalam bentuk video. Ya, kamu bentuk video nanti ya. Jadi setelah kamu bikin skenario, kamu juga praktekkan dalam bentuk video. Jadi hari ini ibu menyuruh kamu untuk menjadi artis, oke? Ya, siap jadi artis? Siap ya. Oke, yang keempat, upload hasil video pada kanal YouTube. Jadi kamu upload videonya pada kanal YouTube, lalu kasih ke Google Classroom linknya ya. Paham di sini? Oke. Karena kelompoknya sudah dibuat, silakan untuk berkelompok. Kamu perhatikan videonya masing-masing ya. Ibu akan setel videonya. Nah, ini student play. Jadi kamu juga bisa langsung ngeklik videonya di handphone kamu masing-masing. Kamu lihat dulu videonya. Kamu bisa juga langsung lihat video masing-masing. Pancasila,
Jawa jadi agak ngakak ya, agak ngakak ya, nggak apa-apa. Nanti kamu sesuaikan dengan video. Penerapan dari sila pertama Nanti kita juga bisa ada lihat baru ya. sesuai agama masing-masing. Kemanusiaan yang adil dan Contoh, nah yang menerapkan sila kedua, saling tolong menolong ya. Nanti kamu cari lagi. Tidak contoh dari ini bisa explore lebih ya. Kamu cari contoh-contohnya seperti apa. Ya, memberi pertolongan kepada temannya ya. Penerapan sila kedua. Nah, jadi penerapan dari penerapan sila yang pertama kemanusiaan. Persatuan Indonesia. Untuk kuliahnya anu kuasnya kapan gue lagi? Februari, ya berarti baru Indonesia kuasnya. Iya. Ayo yuk, kamu dapat ya? Oke, ya dong. Ini benar. Janganlah orang yang mungkin bahasa kesempatan ya, dan juga ini mengatakan ini nah, pada Indonesia Nah, yang menjelaskan bahwa dia memakai baju batik ya, karena dia juga itu Penerapan dari sila ketiga, kita itu harus melestarikan kebudayaan asli Indonesia demi menguatkan semangat persatuan dan kesatuan. sila apa? Gerakan yang dipimpin oleh umat bijaksana dalam kehidupan. Kalian tahu nggak kalau kasus COVID di Indonesia itu kan semakin kritis? Kira-kira penyebabnya apa ya? Oh, kalau menurut kamu gimana? Nah, gimana kalau kita itu mensosialisasi pentingnya apa ya, untuk melaksanakan protokol kesehatan ke masyarakat, tapi kita tuh Kita sedang apa ini maksudnya? Sedang berpikir dari ya, penerapan sila kedua. Kalau menurutku sih mendingan media sosial ya, karena kita aman juga, nanti masyarakat juga aman, lalu videonya itu bakal tersebar luas kemana kalian apa media sosial? Oke, media sosial penerapan dari sila keempat, yaitu harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila kelima. Nah, menurutku kalian ya udah baru aku misalnya lagi dalam pembuatan video dan lainnya. Apa ya? Ini baru Nah, berarti penerapan dari sila kelima yaitu kita harus melakukan semua orang itu sama tanpa membedakannya sehingga terciptalah keadilan. Oke ya, itu contohnya. Nanti kamu harus naik suara biar yang mau nanya nggak tentang video ini tugasnya. Ya itu tadi ngasih stimulasi dalam ada yang mau bertanya, yang masih hitung ya silakan nak. Sila kelimanya menghemat uang. Itu untuk pribadi atau untuk apa? Pribadi menghemat uang. Tujuannya untuk apa? Menghemat uang ini. Buat beli barang. Oh, kamu tidak menghambur-hamburkan ya. Oke. Coba kamu tapi kalau bisa lebih ke tentang yang bisa berkelompok ya. Kalau saya di rumah nanti kamu gitu kan. Nanti itu bisa diterapkan kalau saya kamu tidak menghambur-hamburkan uang. Tapi lebih baiknya cari contoh yang lain. Oke? Ada lagi yang nggak paham? Ya. Soalnya semuanya. Ya.
dari hasil video yang telah kamu buat. Paham di sini? Ya, videonya kapan dikumpulkan terakhir? Nanti malam jam nanti malam bisa? Nanti malam ya, nanti malam pada pukul 8 malam ya, jam 20.00 kamu terakhir mengirimkan pada Google Classroom. Sudah ada Google Classroom-nya masing-masing? Sudah ya. Oke, berikan masing-masing satu. Silakan buat videonya, skenario-nya sebaik mungkin ya. Oke, silakan mulai bekerja. 15 menit waktunya untuk buat ya, atau buat skenario. Silakan. Mari berdiskusi ya. Ayo. Semangat. Siapa yang mau mulai? Ya. Cari ya. Masih. Kalian bebas mencari contoh-contohnya pada Google ya. Tidak terpatok pada video yang telah ibu tampilkan. Ya. Silakan mulai. Ayo. Ayo mulai. Mulai. Oke, ada yang bingung? Ada yang bingung? Silakan dimulai. Kalau bisa ada penjelasannya ya, kayak tadi kan dikasih jelasin, jadi kamu enak yang nonton itu paham kalau ini penerapan sila 1, 2, 3, 4, 5, oke? Ya, silakan. Ya, ada pertanyaan yang di belakang, ada yang bertanya lagi? Kenapa? Ya, tadi coba yang lain bantuin nyari referensi. Ada pertanyaan kan? Ya, yang lain bantu mencari ya. Pertama mau terapi apa supaya praktis. Ya. Ada kesulitan kan? Nggak ada? Lancar ya, oke dilanjutkan. 15 menit ya waktunya ya untuk membuat skenario. Tiba-tiba aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian yang ngapain di sini? Kalian ngapain? Tapi orang bisa. Semuanya. Nah, ibu kontrol satu-satu coba. Ya, sudah sampai mana kerjanya? Oke, silakan 3 ya, bagus. 3, apa ini? Ya, sudah sampai mana kak? Silakan. Oke, ya, sudah sampai mana kak? Ya, lanjut lagi. Sudah sampai mana? Semua ya, bagus. Sampai mana nilainya? 4, bagus ya. Lanjutkan lagi. Sudah sampai berapa nak? 5. Oh, 3. Oke. Lanjutkan lagi. Waktunya 5 menit lagi ya. Sampai mana? 5, bagus. Oke. 5 lagi ya, selesai ya. Nah, jangan lupa lihat waktu lainnya. Ya, oke. Sudah selesai semua? Ya, oke. Coba 2 kelompok
Iya, sebutin. Atau diri nggak apa-apa, yang kelihatan berdiri. Oke, penerapannya taat kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Yang pertama, sila keduanya apa ya? Memberi sedikit dan jadi pada orang yang membutuhkan. Sila pertama siapa yang berani? Sila pertama. Kodir, oke. Kodir dengan siapa? Kalau ada Bina, oke. Sila kedua yang menerapkan siapa? Oke, sama Rizal. Oke, sila ketiga yang tentang apa? Oke, dia menjelaskan tentang sila ketiga. Oh, dengan siapa saja masuk beda-bedakan. Oke, sila keempat. Tidak memotong pendapat orang lain yang lain. Oke, yang keenam. Oke, memberi kepada teman hadir ya. Oke, yang menerapkan siapa? Jana sama Nabila. Oke, terima kasih. Ini tepuk tangan buat kelompok ya. Hasil proyeknya. Silakan, siapa lagi kelompok lain yang mau memberikan hasil proyeknya hari ini sebelum jam 3. Oke, Arif silakan. Berikutnya sila pertama itu saya mengajak saya untuk melaksanakan beribadah. Oke, mengajak teman-temannya untuk beribadah. Berarti yang berani semuanya. Berapa orang? 4 orang. Oke, lanjut lagi. Silakan Pak. Kedua itu kita itu beradab dalam sopan santun. Oh, berada dalam satu ya, seperti gimana? Isi, Oke, bersama ada orang yang ngobrol, tapi permisi, begitu ya, aja berada siapa? 4 orang juga. Oke, lalu yang ketiga itu tidak membeda-bedakan suku. tidak beda-bedakan suku. Berarti yang berada berapa orang? 4 juga ya. 4 juga. Oke, 4 ya. Yang berada keempat, Keempat itu bermusyawarah. musyawarah. Ya, seperti yang kelima. Itu kita bisa berbagi Oh, berbagi. Oke, ya. Terima kasih kelompoknya. Boleh tepuk tangan untuk kelompoknya. Gimana walaupun yang lain tidak memberikan hasilnya ya, ibu mau lihat langsung nanti pas pada waktu videonya sudah jadi ya. Jangan lupa dikerjakan videonya. Nah, kalau kamu sudah buat skenario-nya, kamu buat videonya. Pertemuan berikutnya kita pesan hasil. Presentasinya apa? Hasil video yang telah kamu buat bersama-sama ya. Paham di sini? Paham ya, di sini paham semuanya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pertemuan pagi ini? Ada yang ditanyakan nggak tentang tugas? Sudah paham semuanya? Oke, sudah. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Siapa yang siap untuk berdoa? Yang memimpin doa, yang siap siapa? Oke, Arif silakan berdoa. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa pendek. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa pertemuan berikutnya presentasi tentang video yang telah kamu buat dan linknya dikirim ke Google Classroom ya. Paham semuanya? Oke, itu akhiri pembelajaran pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikutinya dengan baik.
Ya. Jadi tetap jaga kesehatan agar tubuh kamu tetap sehat ya. Dan selalu bisa masuk sekolah ya. Diakhiri pembelajaran pagi hari ini. Kalian sangat luar biasa untuk mengikuti pembelajaran. Ibu apresiasi untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini kita akan meneruskan pertemuan kemarin ya. Pertemuan kemarin bahwa kita akan mengadakan presentasi dari hasil video yang telah kamu buat ya, kelompok kalian buat. Sudah dibuat semuanya? Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Jadi, Ibu mohon satu orang silakan pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Ari, lari ke depan dulu ya, biar kelihatan pimpin doanya. Bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semangat? Sudah siap untuk presentasi? Harus siap ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran. Judul pembelajaran sudah Ibu jelaskan kemarin ya, masih ingat ya? Bahwa kita harus mengetahui tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi kita sekarang masuk ke presentasi. Sudah siap presentasi? Sudah siap presentasi? Sudah ya, oke. Untuk yang pertama, kemarin sudah Ibu undi. Pertama yaitu kelompok dari Ariel dan kawan-kawan. Silakan Ariel dan kawan-kawan maju ke baik. Beri tepuk tangan. Berdiri di ya. Atau di sini nggak apa-apa ya. Yang penting ada tutup ini ya, layar ya. Yang benar dua. Oke. Ya, dua sini aja. Oke, siap ya? Kamu boleh mulai sendiri nak, silakan. Kamu mulai sendiri. Kalau siap, kamu mulai dulu baru nanti videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil video kami yang telah dibuat kemarin. Perkenalkan, nama saya Adil Reza Ditya. Saya Fauzan Abdul Karim. Saya Anita Febriani. Saya Kezi Oleh Putri. Saya Sesikira Putri. Dan videonya Jadi gimana ceritanya? Siapa
Yang juga kalau boleh cium aku ya. Yang ini kamu asik deh. Ada nggak boleh kayak gitu dong? Jangan mau tengah-tengah kita, kan keberatan beda-bedain. Ayo udah maaf ya. Maaf ya. Ini mau boleh ngomong-ngomong. Dengan tadi makanya sudah kita lalu sih lebih mau aja karena kayak lebih saya lebih dari lain soalnya kan kemana tuh kelas-kelas yang cepat keluar mobil gimana aku tuh sampai kasih Oke. Nah, tadi hasil dari kelompok 3 ya. Bagus nggak? Bagus ya. Nah, sekarang silakan sesi tanya jawab. Mungkin temannya ada yang kurang jelas dengan tadi videonya, silakan. Bagus banget tadi tanya jawab, silakan. Apakah mungkin ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya tuh tadi? Ya, ada temannya yang mau bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Zahrani Wima. Coba kalian berikan contoh lain dari penerapan sila kelima selain dari yang ada di video yang telah kalian buat. Ya, contoh penerapan sila kelima ya. Ya, benar nggak sila kelima? Benar ya, sila kelima contoh lain dari yang tadi kamu sudah terapkan. Oke, ada lagi tuh. Silakan juga bertanya lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Menurut kelompok kalian, apa yang dapat membedakan antara implementasi sila kedua dan sila kelima? Sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Sudah, ya. Terima kasih. Ya, silakan diskusi dulu. Silakan kamu diskusi dulu untuk menjawab. Boleh jawab sini nggak apa-apa. Ya. Sudah? Sudah ada jawabannya? Oke, silakan. Hijau. Untuk pertanyaan yang pertama dari Suaranya kita lagi. Ya, kedengaran untuk betul. jawaban untuk sifat, jawabannya adalah menghargai hasil karya orang lain dengan cara memuji hasil karya dan juga tidak mengganggu hak orang lain. Sebagai contoh, pada saat diskusi berlangsung tidak boleh melarang temannya untuk memberikan pendapat. Oke, itu jawabannya ya. Terima kasih kita. Ya. Ada lagi yang mau dijawab pertanyaan temannya? Untuk pertanyaan dari Ramiza, saya akan menjawabnya. Untuk implementasi sila kedua, menekankan pada perbuatan-perbuatan yang menerapkan nilai kemanusiaan, seperti bersikap sopan santun dan lain-lain. Sedangkan untuk sila implementasi sila kelima lebih menekankan nilai keadilan, seperti bersikap adil pada saat berbagi tugas kelompok. Oke, itu perbedaan antara sila kedua dan sila kelima. Sudah jelas dari yang bertanya? Sudah jelas semuanya? Oke, boleh ditutup presentasinya. Silakan, Ah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Bagus ya tampilannya kelompok 3? Bagus ya? Semuanya berarti
Baik, selanjutnya presentasi kedua. Ya, siap-siap untuk kelompoknya Audira ya. Silakan kelompoknya Audira maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan video yang menunjukkan sila-sila Pancasila. Suaranya kencangin lagi ya. Ya. Silakan. Dimulai di mana? Nyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanazar Syifa dari kelas 8B, nomor urut 7. Saya sebagai narator. Saya Fatimah dari kelas 8B, nomor absen 16. Halo, saya Fatimah dari kelas 8B, nomor urut 6. Halo, saya Muhammad Al-Fahmi dari kelas 8B, nomor urut 26. Nama saya Nabila Adina Gania Rahmansyah, saya nomor absen 35 dari kelas 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Napa dari nomor 12. Terima kasih semuanya. Saya Jemakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih ada 12. Pemain suyo masih ada 12 kan? Suyo kuncinya buat kunci buat ini udah jadi jadi kamu deh hal kan gimana juga nanti kalau udah jadi habis merasa ya lumayan udah deh lumayan. Oke. Ya, oke. Tadi penampilan kelompok temannya. Silakan dibuka dari pertanyaan. Melihat video dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, satu orang. Silakan. Oke, ya tadi soalnya berikan alasan kenapa di kelompok kalian videonya itu di sila kelima, implementasinya untuk menghemat uang ya seperti itu. Oke, ada lagi silakan. Suka pertanyaan lagi yang Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan. Mohon berikan alasan mengapa kelompok Anda memilih untuk mengimplementasikan beramal pada penerapan sila 1. Oke, tadi ya implementasi
Sila ke-1, kenapa memilihnya beramal? Oke, silakan. Siapa pertanyaannya kita akan berdiskusi. Oke, sudah siap untuk menjawab? Sudah siap menjawab? Ya. Silakan siapa yang mau menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sheila. Ya, boleh salah. Ya, diperhatikan yang lain juga ya. Menurut kami, menghemat uang dapat memperlihatkan seseorang untuk mewujudkan hak miliknya yang dapat merugikan kepentingan orang lain. Sebagai contoh, seorang anak yang murah dan merugikan orang lain. Padahal uang yang dikorbankan dapat digunakan atau sekolah atau buku lainnya dapat atau cara lainnya adalah seseorang yang murah dan ketika ada hal mendesak, perilaku Jika awalnya hanya uang kemudian kelamaan menganggap perilaku ketika biarkan orang tersebut bisa terlilit utang dan jelas-jelas akan merugikan dirinya sendiri, keluarga dan juga orang di sekitar. Oke, ya tadi jawabannya ya. Jawabannya kalau misalnya kenapa sih mereka ngambil sila kelima itu? Tadi menghemat uang ya. Kenapa mengambil menghemat uang? Karena dengan cara menghemat uang, seseorang itu menekan untuk tidak merugikan orang lain juga. Misalnya contohnya, kalau misalnya kita sudah terbiasa untuk konsumtif, biasanya lebih senang akhirnya nanti minjem, ya. Kalau misalnya kamu sudah minjem sama seseorang, akan menjadi kebiasaan. Kira-kira nanti keluarga akan repot juga nggak? Akan repot nggak? Ya, akan terjadi kerepotan juga sama keluarga. Berarti merugikan keluarga kamu nggak? Merugikan keluarga kamu, padahal yang dilakukan hanya kamu sendiri. Paham ya di sini ya? Oke, sekarang untuk pertanyaan lagi ya, silakan. saya akan menjawab pertanyaan dari Rasya. Menurut kami, beramal adalah sesuatu yang diwajibkan oleh setiap agama agar dapat Ya, tadi ya, sedikit azan dulu sebentar ya, Nak, ya. Kita perhatikan azan dulu. Ya, tadi sudah dijawab ya pertanyaan dari Rasya ya, bahwa kalau misalnya beramal itu suatu yang dianjurkan oleh setiap umat agama ya di Indonesia, mau agama Islam, Kristen, Katolik ya, lalu Buddha, lalu Hindu, Konghucu, semuanya juga menganjurkan untuk beramal seperti itu. Dan tadi kelompok yang presentasi bilang bahwa kenapa sih dia mencontohkannya beramal? Mereka mau mengajak kalian untuk mau beramal, ya, baik beramal di sekolah maupun beramal di lingkungan masyarakat. Siap nggak untuk beramal? Siap semuanya? Siap ya, alhamdulillah harus siap semuanya. Oke, terima kasih, silakan penutupan lah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih tepuk tangan. Saya lagi yang meriah. Oke. Terus ya, nah, alhamdulillah kita sudah presentasikan hasil video kalian. Ibu sangat mengapresiasi sekali
Banyak nggak yang akhirnya kayak mereka mendapatkan uang dari YouTube atau membuat konten kan? Nah, kamu juga bisa menerapkan, tapi dengan hal-hal yang baik ya. Jadi kamu bisa nggak hanya untuk tugas ibu saja, bisa juga untuk hal-hal yang baik yang lain. Kamu bisa membuat produk sebuah video. Nanti bisa kamu upload di YouTube lagi, bisa dilihat orang, akhirnya juga bisa menjadi penghasilan kalian. Oke, sekarang kita akan melaksanakan evaluasi ya. Evaluasi kali ini menggunakan quizzes. Handphonenya bawa semua? Bawa handphonenya ya. Pakai datanya ada? Ada. Oke, kita masuk ke quizzes. Kalian buka quizzesnya di Google. Quizzes student ya. Udah pernah buka quizzes ya? Ya, oke. Buka quizzesnya. Ibu akan mulai quiznya. Sebentar. Oke, semuanya sudah buka quizzesnya? Ya, kita mulai ya untuk penilaian pada pagi hari ini. Oke, kodenya 669183. Berapa, Bu? 669183. Sabar, saya baru. Ya, sudah mulai ya. Ini boleh Bu. Nanti belum. Sampai masuk. Baru 17 orang. Tadi kodenya 669183. 669183. Kamu mulai aja nggak apa-apa. Tapi di sini belum ikutin mulai. Kamu klik mulai nggak apa-apa. Nanti akan otomatis mulai pada saat mulai dari komputer itu. Ini kita udah coba. Ya. 33. Ada yang terkendala? Ada yang terkendala masuk? Karena apa? Buat kodenya gitu. Buat kodenya nggak ada cuma. Tapi saya lewat ya sebelum mulai ya. Sebelum pengetahuan, oke. Kira-kira sudah bisa? Oke, sudah 35 orang. Ibu mulai ya. Ibu mulai ya. Kan. Ayo. Ya. Sebentar. Ibu akan ngomong. Kasian deh. Sebentar, tunggu ya. Kalian sudah mulai belum? Sudah mulai. Oke, sekarang ibu mulai. 1, 2, 3. Mulai. Jangan jawab pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad Nadir. Saya akan membacakan rangkuman kesimpulan dari 2 hari pembelajaran. Pancasila terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas. Jika digabungkan menjadi 5 peraturan dalam penyelenggaraan hidup bangsa. Secara sederhana, Pancasila berarti ideologi dasar yang berisikan aturan-aturan tentang bagaimana cara kita hidup dan juga cara mengatur pemerintahan negara. Lalu, Pancasila sebagai dasar negara berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki fungsi sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dalam berlaku dan juga cara mempraktikkan Pancasila dengan cara setiap masyarakat Indonesia mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Oke, terima kasih Syah. Beri tepuk tangan. Jadi benar sekali. Kesimpulan dari Irsyad ya, dari 2 pertemuan ini kita sudah membahas tentang bagaimana sih kita hidup mengamalkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup ya. Tadi dasar negara kita mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi segala kebijakan yang ada di Indonesia ini harus berasaskan atau berdasarkan pada Pancasila. Ya, benar tadi ya, Irsyad sudah menjelaskan. Oke, sekarang kita masuk ke Ibu mau tahu nih gimana sih pembelajaran kita 2 hari ini? Kira-kira
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran kita selama 2 hari ini? Saya menyenangkan atau tidak? Dan kita mendapatkan ilmu yang baru yang tadinya kita belum memahami makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sekarang kita sudah memahaminya. Serta kita sudah mengetahui cara bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila kepada kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Febri senang ya untuk pembelajaran ya. Oke, terima kasih Febri kasih tepuk tangan. Nah, kalau memang kamu merasa senang, kasih kepada 2. Angkat ke tangannya. Oke, senang semuanya? Suara khususnya pembelajaran kamu selalu senang mengikuti pembelajaran. Oke, terima kasih ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Sebelum kita berdoa pembelajaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya oke, tadi sudah diberikan refleksinya. Ini sangat senang sekali kalau kamu senang mengikuti pembelajaran 2 pertemuan ini. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa untuk menutup pembelajaran? Oke, silakan Ariel pimpin doanya. Di depan sini. Oke, bersama teman-temannya. Ya. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kau beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Ibu juga mengakhiri. Terima kasih untuk pembelajaran pada 2 pertemuan kemarin ya. Kemarin dan hari ini Ibu sangat mengapresiasi. Kita tepuk tangan dulu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan walau cuacanya kurang baik. Baik, itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.